Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Indonesia harus ditahan imbang oleh Lebanon dan mereka mengurung dengan sebuah formasi 5-2-3 menumpuk seluruh pemain di belakang, dan dalam babak pertama Indonesia cukup tampil baik di sisi kanan ya. Di babak pertama itu di sisi kanan ada Miliano Jonathan yang bermain cukup impresif ya, baik dari babak pertama hingga babak kedua. Cuman sayang kerjasamanya dengan Yaakob Sayuri di sisi kanan kemudian masih dibantu oleh Kevin Dix belum bisa menghasilkan gol buat Indonesia. Sebelum kita lanjut masuk ke dalam tema pada hari ini, tentu saja berikan like dan subscribe untuk channel ini agar channel kita selalu tumbuh menuju 100.000 subscribers dan Anda selalu mendapatkan informasi yang update dari konten-konten yang selalu kita tayangkan untuk pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Baik rekan-rekan semuanya, kita akan membahas bagaimana tadi malam pertandingan yang cukup dominan dari tim Indonesia, di mana kita menggunakan formasi 4-3-3 dalam menghadapi laga kedua FIFA Matchday menghadapi Lebanon di peringkat 108 FIFA dan kita ada di 117 FIFA. Baik, bagaimana formasi yang kita gunakan? 4-3-3. Di sana di kiper ada Emil Audero, kemudian di back tengah diisi J. Ices dan juga Kevin Dix, kemudian di wing back kanan diisi oleh Yaakob Sayuri, kemudian di back kiri diisi oleh Kelvin Verdonk, kemudian di tengah itu ada Dean James, kemudian Joey Pelupesi dan juga Ricky Kambuaya. Sedangkan di lini serang kita ada Mauro Zylstra di depan, kemudian Miliano Jonathan dan Stefano Lillipali. Di babak pertama kita bisa sama-sama menyaksikan, baik itu yang Anda langsung di Gelora Bung Tomo ataupun dari layar televisi, kita bisa menyaksikan Indonesia cukup mengurung Lebanon dalam semua ruang, di lini tengah, di sayap, di depan, kita semua mengurung timnas Lebanon, tetapi keberuntungan tidak berpihak pada timnas Indonesia sehingga pada babak pertama Mauro Zylstra beberapa kali tidak ada umpan yang begitu matang untuk bisa dia nikmati sebagai sebuah umpan untuk mencetak gol. Dan kita akan bahas bagaimana perjalanan pertandingan pada tadi malam ya, di mana kita harus puas imbang bersama Lebanon dengan skor 0-0, dan tentu saja sedikit panas pertandingan itu ya tadi malam. Tom Hey yang sempat cekcok dengan pemain nomor 8 Hussein yang di babak kedua, kemudian ada juga pemain kita yang mendapatkan tackle keras di babak pertama itu, kemudian ada J. Ices yang mencoba memberikan arahan kepada rekan-rekannya karena mereka terlibat konfrontasi dengan pemain Lebanon. Selain itu kita juga akan membahas bagaimana serangan-serangan yang di-build up dari Miliano Jonathan, Yaakob Sayuri itu di sisi kanan sayap kita ya. Begitu cepat serangan yang diberikan oleh baik itu Yaakob Sayuri kemudian juga Miliano Jonathan, tetapi memang ya postur dari back-back yang ada di Lebanon itu memang tinggi mereka ya. Dan Mauro Zylstra yang berada di depan dia belum mampu, meskipun ada peluang yang didapatkan oleh Stefano Lillipali masih di atas gawang dari Lebanon, ataupun Mauro Zylstra yang beberapa kali harus bertabrakan dengan back dari Lebanon. Kita bisa menyaksikan bagaimana memang pelatih Lebanon menutup diri di belakang sehingga hanya menghasilkan beberapa serangan, 1, 2, 3 serangan ke dalam pertahanan Indonesia di babak pertama. Dan bagaimana di kiri ya, di kiri itu yang mendominasi adalah peran dari Dean James. Ini bagus sekali Dean James. Kalau tadi kita membahas bagaimana peran seorang Yaakob Sayuri, kemudian ada juga Miliano Jonathan di sisi kanan.
Di sisi kiri, di tengah itu ada Dean James yang selalu melakukan pergerakan menusuk dari sisi kiri serangan Indonesia itu. Dan memang babak pertama itu kita tidak mendapatkan Lili Pali yang dia bisa bergerak sebagai winger kiri untuk dia memberikan umpan yang matang kepada striker kita Mauro Zylstra. Dan juga di tengah, selain di kiri ada Dean James dan Stefano Lillipali yang saya kira ya dalam uji coba tadi malam melawan Lebanon itu kurang punya peran yang signifikan ketika dia dan juga Dean James itu mengawal serangan dari sisi kiri timnas Indonesia. Untuk di tengah itu cukup bagus ya. Di tengah itu cukup bagus. Bahkan Kelvin Verdong dia itu ada di wingback kiri mencoba merasek di sisi tengah untuk membantu dari Joy Pelupesi, kemudian Ricky Kambuaya dan juga Dean James. Ada dua peluang yang cukup bagus diberikan oleh Ricky Kambuaya dalam babak pertama ya. Kita masih akan membahas babak pertama. Kenapa? Serangan yang begitu bertubi-tubi dilancarkan oleh timnas Indonesia itu memang puncaknya ada di babak pertama. Ricky Kambuaya 2 atau 3 kali umpan yang begitu cantik, manis sekali kepada Yakob Sayuri dan juga Miliano Jonathan. Sayangnya umpannya masih bisa disergap oleh back dari Lebanon. Jadi untuk di babak pertama itu saya rasa pemain dari setiap lini yang hanya saya beri catatan hanya Stefano Lillipali itu yang kurang memberikan kontribusi sebagai winger kiri. Dia tidak bisa memberikan sebuah umpan long pass ataupun dia bisa menerobos dari sisi kiri kemudian memberikan umpan yang manis kepada Mauro Zylstra ataupun Ricky Kambuaya yang selalu merangsek ke depan. Di babak kedua pertandingan masih begitu tajam ya, bagaimana Miliano Jonathan juga sudah habis tampaknya di babak kedua. Kemudian ada pergantian, Tom He masuk, Eliano masuk, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand masuk. Tom He menggantikan Kelvin Verdong, kemudian Marcelino Ferdinand menggantikan Stefano Lillipali, kemudian juga ada Eliano Renders menggantikan Ricky Kambuaya. Dan ini yang cukup mengejutkan ketika uji coba ini dilaksanakan oleh timnas Indonesia, kenapa Mauro Zylstra ditarik tidak diganti oleh striker Ramadhan Sananta itu di awal babak kedua, malah digantikan oleh pemain-pemain midfielder yang menurut saya ini mengacaukan skema serangan timnas Indonesia. Hampir beberapa menit kita kacau serangan dari Eliano Renders ataupun yang dimulai dari Marcelino Ferdinand, Tom He yang tidak banyak memberikan bola-bola kepada winger kita di kanan kiri ataupun juga pemain yang ada Adrian Wibowo yang menggantikan juga peran dari Mauro Zylstra. Tapi sayang ini di babak kedua kita bingung ketika ada pergantian yang menurut saya ini salah. Di babak kedua itu ada pergantian yang menurut saya salah karena Mauro Zylstra harusnya digantikan oleh Ramadhan Sananta. Akhirnya di 10 menit sebelum babak kedua itu berakhir, Ramadhan Sananta dimasukkan. Beberapa kali Ramadhan Sananta hampir sama melakukan tugasnya dengan sundulan yang masih dapat diselamatkan oleh back Lebanon. Di sana juga ada Marcelino Ferdinand gitu ya. Ini ada peluang ketika Ramadhan Sananta, karena memang ya untuk striker, kebutuhan striker kita butuh seorang striker murni yang dia memang bisa mencetak gol. Kalau kita mengganti striker, maka masukkan striker bukan midfielder ataupun pemain sayap seperti Adrian Wibowo malah menggantikan Mauro Zylstra. Harusnya Adrian Wibowo menggantikan Stefano Lillipali ataupun Miliano Jonathan yang sudah habis di babak kedua. Dan hingga pertandingan ditiup peluitnya oleh wasit, kita masih harus puas dengan 0-0 atas pertandingan di mana Lebanon bertahan cukup bagus.
Kita harus puas dengan uji coba yang sudah berlangsung. Bagaimana Patrick Kluivert harus mengakui kesalahannya, dia memasukkan seorang Adrian Wibowo menggantikan Mauro Silva. Harusnya dia menggantikan Miliano Jonathan yang sudah habis di babak kedua, bukan menggantikan Mauro Silva dengan Adrian Wibowo. Dia ini winger, bukan seorang striker murni. Jadi untuk pertandingan esok saat kita menghadapi Arab Saudi dan juga Irak, ini mohon dicatat untuk pelatih-pelatih timnas, bagaimana Patrick Kluivert, kemudian juga Danny Lancet dan juga Alex Pastor dalam menghadapi tim-tim Timur Tengah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Adapun kekurangannya saya mohon maaf. Dari Jakarta saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.